alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik utama, jadi pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, anak-anak sekalian, malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah Allah dalam rangka seperti yang tertulis tabligh akbar. Tabligh artinya penyampaian. Orang yang menyampaikan itu disebut muballigh. Makanya ada disebut siapa dia? Muballigh, orang yang menyampaikan sesuatu. Dulu sebelum ada mikrofon ini, suara imam tak sampai ke belakang, maka diangkat seorang muballigh, penyampai suara. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Kata si muballigh menyambut di belakang, Rabbana wa lakal hamd. Di Masjidil Haram masih ada sekarang. Dulu muballigh itu sampai 10 ke belakang, karena suara tak sampai kalau jamaah ke belakang. Tabligh penyampaian disebut tabligh akbar, akbar besar. Kenapa tabligh akbar? Karena jamaahnya memang besar, ramai, penuh masjid malam. Masjid-masjid yang lain kosong, tapi masjid kita alhamdulillah ramai. Maka disebut tabligh akbar. Panitia yang cemas kalau menulis tabligh akbar, khawatir namanya akbar, jamaahnya aswar. Aswar artinya kecil. Halal bihalal. Kalau tabligh bahasa Arab, akbar bahasa Arab. Halal bihalal, inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Ada tertulis di sini halal, bulan. Jangan minum air kalau tidak ada label halal. Label halal tidak semuanya resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ada bulan, tidak semua yang bulan itu betul. Mesti di bawahnya ada nomor register terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Saya tak ragu minum ini. Kenapa? Karena sudah ada label halal. Halal dalam bahasa Arab membuka tadi yang tersimpul. Selama ini kusut hubungan kita, maka malam ini dihalalkan. Ibu waktu pergi haji, pergi umrah, bapak sudah pulang sampai ke hotel, ibu lama betul. Orang bertanya, ibu mana pak? Itulah saya tunggu dari pintu tak keluar masjid. Akhirnya saya pulang aja lah. Rupanya ibu itu lebih duluan keluar masjid. Kenapa tak sampai di hotel? Belanja bawa jilbab 3 plastik. Berapa yang saya beli tadi jilbab? Bisa 10 rial Pak Ustaz. Apa kata dia di jalan? Halal. Duit saya kasih 10 rial, barang saya ambil. Setelah ini kita tak ada sangkut paut lagi. Halal. Aku jual tanah ini 150 juta dengan tunai halal. Habis ini kita tak ada sangkut paut. Makanya pengurus masjid membuat syakirin halal bihalal. Saya lama sudah rasanya mengisi halal bihalal, maulid Nabi, Islam Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Tapi baru malam ini protokol sekaligus RW sekaligus pengurus. Ini perlu ditiru oleh masjid yang lain. Di masjid lain sempat pertama pembukaan oleh protokol 15 menit. Habis itu kata sambutan dari ketua masjid. Habis itu kata sambutan dari RW, sambutan dari RT, kata sambutan dari sesepuh tokoh masyarakat, kata sambutan dari jamaah haji yang akan berangkat, kata sambutan dari calon wali kota, calon bupati, calon anggota legislatif. Sudah jam 10.30, marilah kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Maaf menunduk semua. Saya pun majulah. Bismika Allahumma.
malam ini Masjid Syakirin lifestyle. Ini harus ditiru. Ini live streaming, ada rekaman, ini kamera. Maka jamaah yang mendengar malam ini manapun berada, kalian yang mau buat acara halal bihalal, tiru ada di Masjid Syakirin. Ini sunnah hasanah namanya, tradisi yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya min ba'di, setelah dia mati meninggal dunia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Tiba-tiba acara ini ditonton oleh jamaah di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, di Kalimantan, di Jawa. Lalu kemudian mereka buat besok malam. Malam ini kita mengadakan halal bihalal, meniru Masjid Syakirin di Riau. Saya membawa acara sekaligus RW, sekaligus ketua masjid. Maka efisiensi waktu, kita yang punya ide malam ini mendapatkan pahala. Inilah yang disebut dengan amal jariah, mendapatkan royalti 100%. Kita dapat 100, mereka yang melaksanakan dapat 100. Setelah kita mati, anak cucu cicit kita yang akan tetap menghidupkan malam-malam masjid di Syakirin ini tetap juga mendapatkan pahala 100. Itulah dia disebut dengan amal jariah. Jariah mengalir halal bihalal. Selama ini hubungan kita tak halal. Kenapa? Beku. Kalau jumpa buka usut macam jeruk murut di pijak gajah. Kalau masuk masjid tengok kiri, tengok kanan. Mana dia ya? Oh dia di kanan, saya di kiri lah. Dia di kiri, awak ke kanan lah. Sampai akhirnya suatu malam masuk pukul berapa? Bangku 75. Karena jamaah tidak ada. Itulah jamaah Masjid Syakirin. Walaupun dia disuruh geser tempat duduk, hatinya lapar. Kenapa? Karena long halal, halal. Bapak tersinggung kami suruh ke depan, tidak, karena sudah halal. Tapi kalau sampai sekali lagi yang macam-macam. Halal. Sebab itu kalau kita tengok orang di Makkah itu selalu halal aja, halal, halal, halal 10 riyal, halal 10 riyal. Kenapa? Karena hatinya halal. Kalau kita makan makanan yang sudah ada label halalnya, ada ayam tentram. Tapi ini bukan baru nih, ada rumah makan internasional punya, yang belum punya label halal, yang makan di situ pakai jilbab, nyantai aja mereka makan. Dia tak tahu makan pakai lemak babi. Oh makan di situ tadi, iya belum ada label halalnya. Saya baca bismillah halal terus. Mana bisa? Kalau bismillah bisa menghalalkan potong babi, bismillah. Tak bisa. Jadi kan sangka kalau disembelih bismillah dengan nama Allah, semua menjadi halal. Tak bisa. Makanya suatu hari pernah orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad. Ya. Suaranya nafas tersengal-sengal. Ikut Pak Ustaz, ada apa? Ini mau ditanyakan tapi perlu cepat. Iya, apa namanya? Ini ada kambing kalau ditabrak mobil Pak Ustaz. Terus kalau kami sembelih halal, saya coba sembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Tutupnya. Setelah itu baru saya mikir, kambing siapa? Caranya betul. Bismillah. Tapi kalau bukan punya kita, ya tetap tidak halal. Jadi jangan semua halal atas nama Allah. Keluar dari masjid nampak setelah kulit bismillah. Sesuai ucapan bismillah dengan perbuatan ini dihalalkan oleh Allah dalam Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Maka malam ini halal. Saya dari mulai tempat parkir diarahkan Ustaz kepalanya ke sini, nanti biar pulangnya lancar cepat. Halal. Halal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halal. Amin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa
wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Andai tak dibuat Masjid Syakirin Halal Bihalal malam ini, banyak bapak-bapak yang saya tak jumpa lama malam dijumpa. Jumpa Pak Fulan dari Basrah, kita terakhir jumpa Pak Sudah. Jumpa Pak Sukmani, tidak ingat saya kapan terakhir jumpa Pak Sukmani. Cuma nampaknya lebih muda. Pak Ustaz, Bapak ini dari Jakarta, Pak Ustaz. Alhamdulillah, selama ini menengok Ustaz di alam ghaib. Jamaah Yudhiyah, Jamaah Yahubiyah. Alam ini berjumpa semua. Yang tadiani berjumpa, tatap mata, melihat wajah, ada jendela jiwa, maka orang itu ditengok mata. Kalau salam, assalamualaikum Pak, apa kabar? Ini orang sekarang salaman tak ada. Iya, itulah. Siapa ini? Salaman, tengok, senyum. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Engkau hadapkan wajahmu ke kawanmu, saudaramu, tetanggamu dengan wajah yang cerah. Wajhin talqin, wajah cerah. Ustaz ceramah wajah cerah, wajah Ustaz tak cerah. Memang begini betul ya. Wajah kita itu cerah, senyum. Ustaz kenapa tak pernah senyum sama kami, kata ibu-ibu. Tak boleh senyum sama bini orang. Senyum sama jamaah. Kabar Pak, sehat. Yang mengamalkan senyum ini siapa sekarang? Lingkaran bulan, mata dua, hidung, huruf U. Tulis di bawah, keep smile. Orang barat yang mengamalkan senyum, makanya senyum itu sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Coba pejamkan mata, hitung dari subuh tadi berapa kali bersedekah ke wajah teman. Tapi ada lawannya, yang senyum sendirian. Sekarang banyak orang menjumpa orang tak senyum, tapi menjumpa HP senyum. Menjumpa orang, ini tak betul. Bagi kepada ajaran Nabi, sunnah ini antul qiya akhaka, kau jumpa dengan saudaramu, kau ulurkan tangan. Ma'min muslimaini, dua orang muslim yang tadian berjumpa, atau safahan berjabat tangan, illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tadi Ustaz di pintu udah salaman, sudah. Tadi di parkir udah salaman, sudah. Tadi Ustaz selesai sholat, kenapa Ustaz salami lagi yang di belakang? Sebagiannya belum saya salami. Sebagiannya kan udah sholat salaman tadi. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat dia salaman, namanya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Sebelum sholat salaman, ya. Setelah sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat memang belum salaman, habis itu baru salaman, sunnah. Begitu kata Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, katanya begitu. Makanya saya sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman. Tak usah pikir masalah ya. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Oh, lagi sehat Pak. Mantap sholat. Masalah ini menyambung tadi silaturahim, maka dibuat Selasa 4 Juli 20 pada Isya Masjid Asy-Syakirin. Tema dengan silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya mengeratkan. Silatu artinya merapatkan. Silatu artinya menyambungkan. Rahim, maaf cakap. Rahim kantong janin dalam perut perempuan. Rahim. Inilah yang tak bisa dioperasi bencong-bencong. Operasi bibir bisa, operasi sulam bisa, operasi hidung bisa.
bisa, tapi menanamkan rahim tempat janin tak bisa, karena ini hanya anugerah Allah. Ar-Rahman, aku ini Ar-Rahman, nama Allah. Bismillahirrahman. Asmaul Husna banyak. Asmaul Husna 99. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Apa yang bisa jadi? Ya Somad banyak. Tapi yang pertama kali kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Kata Allah mengaku dalam hadis qudsi, Ana Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman bin ismi. Rahim, tempat kantong janin dalam perut perempuan, diambil dari nama. Rahim bukan bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu, rahim dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa tu bahasa? Masuk kampung awak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Walaupun Afrika Utara itu panas, Libya cuacanya juga panas dan panas sekali, 50 derajat Celcius, belum ada janin melompat karena kepanasan. Karena di dalam ada ayam tentram, tenang. Walaupun tinggal di kutub utara, kutub selatan, dingin, beku, tak ada bayi yang lahir keluar jadi es batu. Tak ada. Makanya begitu anak lahir kedinginan. Kenapa? Karena alam yang paling ekstrim adalah dunia. Alam yang paling tenang adalah rahim. Sayang Rahman, begitu sayang rahim. 3 lapis. Fi ulumatin sadas. Ada 3 kegelapan. Gelap rahim, gelap plasenta, gelap kulit perut. Dari mana Muhammad SAW tahu? Allah Ta'ala ciptakan rahim menjaga. Padahal yang di dalam ini, maaf cakap, lambung usus yang dimakan pagi tadi, makan mie ayam, makan lontong sayur, makan pecel, makan macam-macam, malam ini sudah mulai mengalami fermentasi pembusukan. Kuman tong sampah terbesar di dunia, tapi tak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Why? Kenapa? Karena janin dijaga oleh rahim. Kalau tak ada rahim di dalam, menyatulah dia sama sambal belacan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim. Dulu nenek kita satu, habis itu nenek kita punya anak, nenek kita punya anak, maka rahim terpisah, masuk ke rahim si ini, masuk ke rahim si ini, masuk ke rahim si ini, maka rahimnya disatukan lagi, maka disebut dengan silaturahim. Nama nenek kamu siapa? Fatimah. Nenek kamu punya anak? Iya. Anaknya pertama siapa namanya? Khadijah. Anak kedua siapa namanya? Aisyah. Anak ketiga siapa namanya? Sukainah. Anak pertama siapa namanya? Zahra. Ini rahimnya banyak sudah. Bisa rahim ini, bisa rahim ini, bisa rahim ini. Maka cucu cicitnya ini menggabungkan diri lagi, namanya silaturahim. Silaturahim. Dengan silaturahim kita tingkatkan ukhuwah. Apa pula ukhuwah? Saya sama Pak RW itu tidak silaturahim, karena nenek saya tak ada beradik dengan nenek Pak RW. Jadi nenek Ustaz sama nenek Pak RW nenek. Maka hubungan saya dengan Pak RW, hubungan saya dengan Pak Sumadi, kami tidak silaturahim. Lalu apa hubungan Ustaz? Hubungan kami ukhuwah Islam. Ukhuwah
Ukhuwah artinya kalau bahasa awalnya ukhuwah itu brotherhood, persaudaraan. Makanya orang selalu memanggil, "Hai bro, bro apa? Brother, brother itu apa kosa? Ya akhi, ya akhi." Orang kita nih kalau pakai Arab gengsi, ya akhi, kamu mah bro. Atau yang satu lagi sedulur, sama, sedulur, sedoyo, sama semuanya. Nah, kalau sudah bersaudara, maka jangan menyakiti hati saudara. Jaga cakap. Kalau galak patah bisa disambung. Kalau kaca pecah bisa direkat. Tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat Anda dicari? Jumpa pun kita berkesan dia di hati. Kau tersinggung dengan dia? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa tadi agak kurang serem nampaknya? Saya tak tersinggung, tapi ingat saya. Sama aja. Udah datang ke rumah bapak itu? Belum, Pak Ustaz. Kemarin kami sholatnya ramai-ramai ke rumah dia selamat. Kamu kenapa? Ya, tak enak aja. Tapi kamu bisa makan? Udah, SMS udah bolak-balik, WA, Instagram. Bahkan saya buat rekaman pendek. Maafkan saudara-saudara sekalian. 1 menit saya minta maaf di Instagram, Pak. Tapi itu rumah dia selamat. Rasanya 2020 lah, Pak Ustaz. Belum bisa. Makanya dengan silaturahim kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kembali ke fitrah. Apa arti fitrah? Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Abu Hurairah, makna fitrah adalah fitratul Islam. Ketika anak lahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang bilang? Nabi. Ma min mauludin, semua anak yang lahir illa yuladu 'alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah. Kenapa Ustaz jelaskan semua dari takbir akbar halal silaturahim supaya orang mengerti istilah-istilah. Jangan sampai kita tak mengerti karena bahasa Arab sudah menjadi kata serapan. Serapan bukan sarapan. Kata yang diserap dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Silaturahim, ukhuwah Islamiyah, fitrah. Yang perlu saya jelaskan. Ada pun ketupat dengan gambar kuda. Karena gambar bisa menjelaskan dirinya sendiri. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Pak RW tadi, kita sudah habis puasa Idul Fitri seperti bayi-bayi yang keluar dari perut ibu kita. Apa maksud Pak RW? Itulah maksudnya fitrah. Kita sudah suci, bersih taubat kepada Allah tiap malam. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Boleh air mata. Waktu itikaf 9 malam di Masjid Nabawi. Allahumma, aku diredukan. Baik suasananya macam di Masjid Nabawi zaman distrik Tulmas. Sebagian masjid lampu diredukan, tapi ada juga masjid memang mati lampu. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, sekali ya Allah, kata pembimbing etika. Oh itu dihidupkan lampu. Wah, habis tisu sekarang. Apa yang kau tangiskan tadi? Cair juga lagi. Perasaan kau menangis ya dosa. Ainani, ada 2 mata. La yamassuhuman nar. 2 mata ini tidak akan terkena api neraka. Selamat. Tiap hari kita minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi ada mata yang selamat dari api neraka. Mana dia? Pertama, ainun bakas min khasyatillah, mata yang menangis karena takut. Renung sejenak malam ini. Bernada menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut laki mati. Menangis karena takut bini selingkuh. Menangis karena takut anak sakit. Menangis karena takut tak lulus PNS. Menangis
menangis karena takut azab Allah membayangkan. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh kosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab. Membaca ayat itu maka menetes air mata. Imam membaca satu bulan, satu juz satu malam di Masjid An-Nur, Masjid Raya Senak Pelan, Pasar Bawah. Itu semua meleleh air mata jamaah. Ustaz Somad, mohon maaf ya, saya tak ikut pengajian Ustaz karena saya mau menghantamkan mendengar 30 juz di masjid. Mantap. Banyak jamaah yang ikut, biasanya ikut, tapi malam itu sudah ikut. Kenapa kamu mau sholat di Masjid Raya Nur dengan Masjid Senak Pelan itu? Gimana lah Pak Ustaz? Saya sudah merasakan manisnya satu malam satu juz. Nikmat Pak. Mau nangis kami mendengar ayat yang dibaca oleh Syekh Abdul Rahman Al-Waji. Kawan saya di sebelah pun nangis juga Pak Ustaz. Kalau saya tanya kenapa kau nangis? Lama betul. Rupanya dia tak tahu di situ satu juz. Habis belanja Pasar Bawah cari keramik sama karpet, buka kekenyangan, ikut sholat isya, mau keluar tarawih, jebak di tengah, salah parkir. Nah itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka kepada Allah kita sudah bersih insyaallah. Jadi baru saja masuk, Ustaz Somad kenapa sering main hati? Atau sambutannya masih main hati? Saya menjawab pertanyaan, walaupun tak semuanya jawab. Pertanyaannya tadi dia tanya, Ustaz, boleh tak Allah mengampunkan dosa saya? Saya sudah berzina, saya sudah. Bagaimana cara taubatnya? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, khilaf, berdosa, siapa yang tak berdosa? Nabi Adam hanya berdosa. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahum asy-syaitan. Setan menggoda. Akhirnya dia pun tergoda, tapi setelah itu dia taubat. Maka apa kata doa Nabi Adam? Kita semua membaca doa itu selesai sholat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya baca doa itu ulang-ulang. Rabbana, Rabb kami, zalamna, kami sudah menzalimi, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Itu doa yang paling kuat Nabi Adam. Kenapa Rabbana? Kenapa tak Rabbi? Rabbana kami. Karena Adam dengan istrinya Hawa. Rabbana zalamna. Kabil sama Habil belum lahir. Lalu Adam dengan Hawa. Rabbana zalamna. Insyaallah ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang silap, salah, berdosa. Setelah itu tsumma yatatahhar, mandi. Mandi apa? Mandi taubat. Macam mana mandi taubat itu Pak Ustaz? Macam maaf cakap, macam mandi wajib puasa. Mana duluan basah Pak Ustaz? Terserah lah. Kalau mandinya di Sungai Siak, salto dari atas. Kepala duluan pasti. Orang yang melompat aja tak mati kaki duluan. Orang tak ikut-ikut melintang muka belakang dulu. Yang penting basah semua. Setelah mandi, summa yatatahhar berwudu, summa yusalli rak'ataini, sembahyang salat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli, lafazkan di mulut. Yang tak pakai usolli, di dalam. Usolli sunnat at-taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Bagi yang Allahu Akbar kabira, bagi yang Allahu ba'id, dia bacalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Habis itu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Habis itu ayat. Ayatnya Pak Ustaz paling bagus ayat
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Saya tak hafal Pak Ustaz. Sampai isma rabbikal a'la itu pun hilang Pak Ustaz. Wadduha wal laili. Dulu pernah Pak Ustaz, tapi sekarang agak-agak. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yastaghfirullah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Man lasimal istighfar. Siapa yang memperbanyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hatinya diberikan jalan keluar solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kesimpulan kaji malam tadi, sholat sunat taubat, beristighfar berbanyak kali, tapi menceritakan amal kita. Jadi ada yang tak mau update sama sekali. Amal update ni riya. Ini kata Ustaz untuk syiar, tidak juga. Kita tak ceramah, tapi kita pakai tulisan. Tak ada tu. Saya sudah hijrah tahun berapa? Wah, 2-3 hari. Rupanya kemarin tak ada pakai. Kenapa sih kencang banget dia awal? Karena kawan-kawan tidak bisa kita nilai terus-terus aku. Itu maka kita berbanyak istighfar. Tapi orang Jawa, saya tengok beda sama kita di Sumatera. Di Sumatera tak ada nyanyi-nyanyi sebelum sholat. Sana Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Perhatikanlah adik-adik yang kuliah di Jogja, di Surabaya, itu beda dengan Pekanbaru. Kita tak ada. Ternyata orang Jawa memang suka apa istilahnya itu tempang. Sampai orang rumah nanti tempang. Makanya proses islamisasi di Jawa itu dibuatkan mereka pakai gede, pakai nasi, sholatullah, kalamullah. Apa itu jenengin sekaten? Sekaten itu syahadatain. Kata orang Arab syahadatain. Dia payah untuk syahadatain apa sekaten? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitulah proses islamisasi lewat budaya, lembut, dakwah, orang diajak ke masjid. Dan orang Jawa itu tidak terkejut tengok bangunan masjid. Karena bangunan masjid tidak pakai kubah. Kubah bangunan Arab punya deh. Tapi dibuatnya menara masjid itu dari candi. Masjid Kudus. Apa tengok bangunan menara candi. Makanya orang Hindu datang tengok candi. Oh ya foto beta. Sama aja kalau macam tempat kita kata dia. Tengok candi Muara Takus. Bandingkan dengan candi Kudus, menara Kudus kan. Kemudian mereka masih ragu. Ini bangunannya sama. Ditambahkanlah pula lembu di sini. Orang tengok lembu. Kita ada Tuhan kita di sini katanya. Ada lembu ada. Kawan saya pernah serumah sama orang Kudus. Namanya Agus Salim. Kata kawan saya, "Man, kami kalau hari raya Kurban enggak motong lembu." Itu kan dulu Sunan Kudus sampai sekarang kata dia. Sekarang maksudnya waktu kami kuliah dulu, sekarang dia udah motong kami, saya tak tahu. Motong lembu. Kenapa? Karena begitulah orang Islam dakwah Sunan Kudus dulu, takut menimbulkan konflik. Luar biasa dari hormat-hormatinya. Lalu kemudian mereka sudah mulai yakin. Yang ini berat, dia tengok apa kerja orang Islam di dalam. Ternyata orang Islam sholawatan. Allah
setelah bersyahadat diajarkan wudu, diajarkan lima dosa nih mandi. Makanya ada mandi masuk Islam, ada mandi tobat, ada mandi junub, ada mandi hari Jumat, ada mandi pulang dari memandikan jenazah. Kalau habis mandikan jenazah pulangnya mandi. Mana ada yang mandinya wajib, ada yang mandinya sunnah. Suami saya Pak Ustaz habis mancing mandi. Iya lah. Itu tidak mandi syariat, namanya mandi mancing. Saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bersih. Nah, kepada Allah bersih sudah. Salat sunat taubat, tapi kepada manusia. Saya berapa tahun ceramah di An-Nur, yang mengumumkan ceramah siapa? Pak Sukman. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib pada hari Jumat ini di Masjid Agung An-Nur, Masjid Agung, adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya pertama kali khutbah di An-Nur tahun 2009. Itulah pertama. Pulang dari Maroko 2008, ujung 2008, 2009 khutbah di An-Nur. Kok bisa Ustaz khutbah di situ? Khatib tak datang. Tak datang, ini telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad yang baru pulang dari Maroko. Iya, bisa khutbah di An-Nur. InsyaAllah Pak datang. Saya pun datanglah dari mana pagi kursi berangkat sampai di Masjid An-Nur. Saya tengok polisi menyambut saya. Hormat betul mereka sama saya. Rupanya Menteri Patrialis Akbar datang. Saya ke atas, sampai di atas yang merekop almarhum. Wah, ini pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi di bawah emas. Almarhum Buya Zulkifli R, beliaulah yang merekop. Ini ada orang baru balik, dia kita suruh jadi khotib. Jadi ada bapak yang bertanya, pas dia tengok saya, dibayangkannya Haji Abdul Somad dan CF Al-Qur'an yang tolong kosong. Saya Zul itu pandai kan? Mereka cerita itu sekarang. Baca Pak Zul meyakinkan kalau bekonya salah, ampo bertanggung jawab. Salah khutbah, apa tuh jawab? Iyalah. Kelas untuk meyakinkan jamaah dikasih negara saya jubah urusan. Wah, yang ini mau usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam meyakinkan. Kau pandai. Itu perjalanan hidup kita dengan manusia. Man ahsana ilaikum, kalau ada orang buat baik kepada kamu, fakafiruhu, balas perbuatan baiknya. Fa illam tajidu, tapi kalau kau tak ada yang bisa kau balaskan, bagaimana? Fad'u lahu, doakan dia. Makanya untuk almarhum Pak Zul tak pernah lepas doa. Allahumma fir lahu warahmatuhu wa akrim nuzulahu wa wasif madakhalahu. Ketika dapat saya berita dia meninggal, hampir 2 bulan saya tak ke An-Nur. Asal saya tengok An-Nur terbaik saya baca. 2 bulan saya tak ke An-Nur. Habis itu pas saya keluar subuh, memang saya tak warna pergi. Lalu kemudian main ke atas. Begitulah kenangan bersama orang-orang baik. Orang baik itu sampai kapan kita tak pernah lupa. Orang jahat pun kita juga. Dalam kehidupan kita ini kan cuma ada 2, orang baik dan orang jahat. Selalu berkesan. Makanya kalau mau dikenang kawan, pilihlah yang baik. Kalau tak baik betul, jahat betul. Jadi beberapa hari ini banyak kawan-kawan saya kirim WA, Man, masih ingat kita dulu satu sekolah? Ingat, saya bilang. Kenapa? Ente yang paling banyak absen 20 hari. Ingat saya. Tapi kalau yang setengah-setengah itu payah kita ingat. Makanya ada namanya dalam Quran itu tertulis itu baik-baik. Dan yang jahat-jahat, Musa, ada Ibrahim, ada Isa, ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab,
pilihlah menjadi Fir'aun atau menjadi Musa. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata pepatah Melayu? Sedang telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Payah menjelaskan telur ayam bersangka di anak-anak sekarang. Dia tak pernah melihat bersangka telur ayam. Yang tahu dia telur ayam di dalam papan gitu. Telur ayam setelah ditulurkan induknya, maka tersentuhlah kulit-kulitnya di dalam jerami tempat sangka mengeram ayam. Maka kata orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah hati kita ini. Kadang cakap di kasar menyinggung perasaan. Yang paling banyak menyinggung perasaan orang Pekanbaru ini siapa? Ustaz. Ustaz itu kalau bercakap semua orang singgung. Cerita masalah narkoba, yang anaknya kena narkoba tersinggung. Cerita masalah zina, yang pernah berzina tersinggung. Cerita masalah sabu-sabu, yang pakai sabu-sabu tersinggung. Cerita masalah pacaran, anak muda yang belum putus tersinggung. Makanya yang paling enak ceramah adalah tentang mati. Tak ada orang tersinggung. Gimana ingat mati ya mati ya. Makanya jangan heran belum banyak ustaz ceramah judulnya mati. Asal nampak muka ustaz, paling-paling cinta mati. Oleh sebab itu maka man kasura kalamuhu, siapa yang banyak cakapnya, kasura saktuhu, dia yang paling banyak salahnya. Itu sudah hukum alam. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Ustaz Somad dah berapa lama bercakap? 40 menit. Yang merekam siapa? Samsung. Tak mungkin desa 37 menit, 14 detik. Abdul Somad sudah bicara. Dan yang paling banyak salahnya di Masjid Syakirin ini saya pertama. Yang kedua Pak Erwin, ada sambutan ini. Beliau tak ada banyak karena isinya minta maaf kan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saya di ujung ceramah pasti minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata tak berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Belum lagi baru. Baik yang dimuliakan Allah. Makanya minta maaf. Kenapa mesti minta maaf dengan silaturahim kita tinggalkan ukhuwah Islamiyah kembali ke fitrah? Kenapa mesti dibuat halal-halal bermaaf-maafan di bulan Syawal? Maaf tidak dibatasi bulan, tempat dan waktu. Minta maaf ya kapan aja. Makanya saya tak pernah minta maaf nunggu Syawal. Minta maaf langsung cash and carry. Tak perlu minta maaf nunggu. Lalu kenapa banyak orang minta maaf di bulan Syawal? Saat di bulan Syawal hati sedang lembut lunak macam lengkong agak-agak. Nanti kalau dia sudah mengeras macam batu bahaya. Makanya pas pagi di tanah lapang itu, ketika sedang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Begitu nampak nangis langsung tak. Kalau sudah balik nanti payah. Utang yang kemarin Pak Bang. Jadi ada triknya. Tengok kapan hati bapak dilunak. Lunaknya pas takut. Ustaz kenapa tak kasih dari kemarin? Kau tahu dari kemarin kan kami minta itu dalam lapang. Jangan khawatir, masih ada Idul Adha. Adha nanti di dalam lapang mana? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa mesti minta maaf hari raya? Momentum hati orang sedang lunak. Sekeras-kerasnya batu diteteskan air pagi, petang, siang, malam, belah lubang juga ya. Begitu juga dengan hati itu, begitu dilunakkan dengan takbir, dilunakkan. Asal menengok Ka'bah boleh hebat. Memandang Ka'bah dapat pahala. Memandang ulama, memandang Masjidil Haram. Saya sholat tadi macam memandang Ka'bah. Ada kali-kali dan orang kalau sudah sampai di depan Ka'bah menengok tak terasa. Artis yang sudah dianggap sebagai
dulu fasik, metal, tapi begitu sampai depan Ka'bah meneteskan air mata. Kenapa? Masih ada hati di dalam. Selama dibelah pakai silet, keluar darah, ada urat, maka dia pasti bisa menangis. Tapi nanti kalau sudah dibuset, keluar kabel, nah itu tak akan mungkin menangis, karena dia sudah berubah menjadi transformer. Masih manusia, sehebat apapun, ada masanya marah, ada masanya mengamuk, tapi ada masanya lucu, remah, tegak, bertato, kumis bawah, rambut politik. Begitu datang anak kecil, hilang preman. Tato, wadah macam Yakuza, pakai kain mihrab di samping Ka'bah, mencium hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa yang kau tangiskan? Orang Afrika itu pemijakan ini. Kalau saya membimbing jamaah haji, Bapak Ibu ikuti saya ya. Tengok tangan saya pakai buku nih ya. Tengok saya ya. Yang mudah-mudahan silakan pergi duluan. Ikut dengan kelompok bapak-bapak yang resti sama saya. Apa resti? Resti putih. Yang 70, 60 sama saya. Karena saya biasa bawa mak saya, makcik saya sama saya. Jangan takut makcik, jangan takut. Kalau haus bilang, kalau mau ngair kecil bilang. Sama saya tunggu sampai subuh tak apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan itu selama dalam perjalanan itu banyak hati tersinggung, cakap melukai perasaan. Maka bagaimana? Bersalaman. Tapi tentu bapak-bapak salaman. Tak cukup hanya salaman. Apa? Cipika-cipiki. Begini. Tapi kami tengok Pak Ustaz, kalau Ustaz salaman, tak Ustaz sentuhkan ke pipi, macam bertanduk kan. Namanya mu'anaqah. Anak yang dari kata Allah dan tepuk menempelkan mu'anaqah. Biasanya untuk orang yang baru dari perjalanan jauh atau lama tak jumpa, saking dekatnya persahabatan, makanya kita disuruh pakai parfum minyak wangi harum-haruman. Saya sebelum berangkat pakai, mana tahu nanti jumpa orang tahu. Jangan sampai habis berpelukan 3 hari dia tak lalu makan. Dengan Rexona. Ini penting ada tapayyub namanya. Yang dari kata tib, parfum, harum. Mencium tangan. Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Atyabu min rihil miski. Aku cium tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi. Tak ada bau asap, bau tak kucing tadi. Lebih halus dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bagian dari menyambung dan silaturahim. Anas bin Malik, kemuliaan. Zaid bin Sabit, ulama hebat bahasa Yahudi, panitia pengumpul Quran. Ada satu lagi Abdullah bin Abbas. Mana yang lebih tua? Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Nabi meninggal umur Zaid bin Sabit 20 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Sabit. Tapi begitu jumpa dengan Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tangan? Aku lebih muda, lebih tua. Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau saya jumpa sama orang baik. Seperti itu cari muka, nah begitu adab memuliakan. Apa masih ada keturunan Nabi itu Pak Ustaz? Iya. Keturunan dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim punya anak, menyebarlah cucu cicit keluarga. Dan salah satunya Ahmad Al-Muhajir pindahlah ke Yaman. Dan orang Yaman dimuncullah marga-marga keturunan Nabi. Ada namanya Asy-Syihab, ada namanya Al-Jifri, ada namanya Al-Haddad, namanya As-Saqaf. Mereka berperantaulah menyampaikan dakwah Islam sampai ke bumi Melayu ini.
dan menikah dengan salah satu dari putri kerajaan Siak, Sri Indrapura. Makanya raja-raja Siak itu dipanggil dengan Sultan Syarif. Syarif, kalau perempuan Syarifah. Syarif artinya mulia, karena nasab yang mulia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemuliaan itu bukan karena nasab. Kita bukan orang Arab, Pak Ustaz. Saya ditunjukkan kawan, man. Ini Arab. Ini gambar ente, ini gambar Arab. Ini Arab, kalau ini Arab semua. Setelah saya sekolah di Mesir, pulang, apa kata kawan? Man, setelah di Arabnya kuliah macam Arab sekarang itu. Saya bilang agak bangga, berarti saya dah mulai agak maju. Arab Badui gitu. Jangan kau merasa hina. Kenapa? Karena engkau disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bilal bin Abi Rabah, kulitnya hitam, miskin, susah, udah, apa saya? Dipanggil Nabi Ta'ala, come here. Sikos mantap. Sudah, ini mas. Ada apa ya Rasulullah? Kata Bilal bin Abi Rabah, sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selokmu dalam surga. Kresek. Aku dengar suara gesekan selokmu dalam surga. Banyak orang yang dari jauh-jauh tak tahu selok sendal, teropak. Aku dengar suara sendal dalam surga. Yang dari streaming Malaysia ada juga paham selipar. Aku dengar suara selingkuh kau dalam surga. Apa amal kau wahai Bilal? Ini terjemahan untuk Filipin. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Sami'tu dafan 'alaika hai Bilal. Apa amalmu hai Bilal? Apa jawab Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Bagi yang tak pakai usolli niat dalam hati, Allahu Akbar. Tengok, Bilal masuk surga bukan karena warna kulitnya, dia hitam legam. Bilal masuk surga bukan karena nasabnya, dia bukan Arab. Bilal masuk surga bukan karena hartanya, dia tak kaya. Bilal masuk surga karena amal. Maka yang tak punya nasab jangan bersedih hati, yang tak punya hidung mancung jangan berduka lara sampai menanamkan kresek ke hidung. Demi untuk mancung dimasukkan kresek semua, hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Kenapa kita mesti mandi? Ini milik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang begitu bangganya naik mobil Rolls Royce, begitu bangganya pakai Ferrari, begitu bangganya pakai Lamborghini. Kenapa? Ini ciptaan dari Eropa punya. Kenapa kau tak bangga dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kau kenapa betul mencipta mandi? Bangga ini hasil. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah bersama dan kita menghadapi al-ibad, ibadullah. Ini yang sedang saya hadapi semuanya hamba Allah. Dia hamba Allah, aku hamba Allah. Bumi yang kupijak ini, bumi Allah. Makanya ketika saya kuliah di Mesir, saya tak pernah merasa saya minder. Mentang-mentang mereka orang Arab, badannya tegap, bokap, matanya biru, rambutnya pirang, putih, lalu kita minder ciut. Enggak, tetap. Kalau saya kurus, satu lokal pindah ke Maroko. Di Maroko satu lokal 20 orang. Semuanya macam-macam putih-putih. Saya sendirian. Ada satu lagi kawan Husnul Amal, Mas'ud Abdullah. Tapi badannya berubah besar, dia cemara. Berdua kami orang Indonesia. Yang lain itu orang Maroko, orang macam-macam. Kita tak minta, kenapa? Semua hamba. Begitu masuk dosen ke dalam pertemuan pertama, dia tengok ada yang unik sana. Dari mana ini? Aina anta? Where are you come from? Ana min Indonesia ya. Mas muka, what is your name? Saya perlu ditanya nama, saya pilih karena nama saya ada dalam Quran. Abdus Somad. Qul wallahu ahad, Allahus Somad. Oleh sebab itu, maka kita tak pernah merasa, karena ini bukan pilihan kita menjadi orang Minangkabau, kita tak pernah minta. Menjadi orang Batak Tapanuli Utara,
request. Menjadi orang Jawa, kita tak pernah buat proposal minta sama Allah. Ya Allah, tolong kau jadikan aku orang Jawa. Tak pernah. Maka ini pemberian Allah. Orang yang menolak ini berarti dia menolak pemberian Allah. Ini sudah bagus-bagus, putih hati, cat merah, ungu, segala macam. Sampai gigi pun wartawan. Dulu kawat, kita kawat duri, kawat jemuran, sekarang gigi pun kawat. Macam-macam. Hari Senin merah, hari Rabu hijau warna hitam-hitam. Ini style atau memperbaiki? Boleh tidak boleh Pak Ustaz? Yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak normal menjadi normal boleh. Memang gigi itu tumbuhnya tak normal. Asal senyum dia lagi orang. Itu tak boleh. Kan itu boleh diperbaikinya. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, ini tak boleh masuk ke dalam lima laknat. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-washimat. Allah melaknat yang buka buat tatu, wal mutasimat, minta buatkan tatu, wal mutanafisat, mencabut alis, gunting, merapikan. Kata dia merapikan, dia bukan merapikan. Kata dia merapikan, udah rapi. Dia potong tangan, menggeletak, salah tengok kaca, hilang. Wal mutafallijat, merobak-robak bentuk gigi. Umur kalau sudah bertambah, gigi makin jarang dan makin panjang. Itu sudah hukum alam. Saya sudah banyak ketemu kawan-kawan yang tak lama jumpa. Begitu jumpa saya tengok memanjang dan jarang. Panjang kok. Maka orang zaman dulu kalau mau nikah dipotongnya gigi. Supaya waktu ditengok, dulu kan belum ada akte. Kalau ditengok umur berapa? 17. Dipotong setengah. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini kita terima saja dari Allah. Ini kita tak pernah minta. Maka kita yang perlu kita perhatikan adalah kita ini nanti matinya akan membawa apa? Itu yang perlu. Nanti saya mati di bawah apa? Yang akan saya minta pertanggungjawabannya apa? Salat sudah, puasa sudah, haji sudah. Tapi ingat, tak ada guna puasamu, tak ada guna hajimu, tak ada guna salatmu kalau itu semua akan diambil orang lain. Gak paham saya Pak Ustaz. Apa maksudnya salat tarawih kita diambil orang lain? Tetangga 4, di muka 1, di belakang 1, di kanan 1, di kiri 1. Begitu ditimbang amal, puasamu untuk si fulan, zakatmu untuk si fulan, hajimu untuk si fulan. Kenapa? Karena kau dulu di dunia banyak menzolimi orang. Yang menzolimi tukang cuci, yang menzolimi tukang gosok, yang menzolimi tukang laundry, yang menzolimi driver supir, yang menzolimi tukang kebun, yang menzolimi tukang listrik, yang menzolimi tukang air, yang menzolimi orang-orang yang berada di bawah kuasanya. Kau dititipkan Allah kuasa, kau jadi pejabat, kau jadi direktur, kau menjadi GM, maka kau di akhirat akan dituntut atas semua perbuatan zalimmu sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Security, gini. Ya Pak, gaji kamu bulan ini cuma bisa saya bayar setengah aja. Aduh Pak, istri saya mau melahirkan anak saya. Stop, kita. Banyak lagi masalah di dunia. Masalah Ahok tak tahu gimana. Sudah lagi nama masalah. Nanti sudah. Jadi gimana gaji saya Pak? Kalau mau tak kerja sini lanjut. Kalau tak mau cari tempat lain. Banyak orang mendatang. Iyalah Pak, kalau begitu di dunia dia tak menuntut, tapi di akhirat saudara, dia akan menjadi orang yang kuat. Siapa yang memberikan dia kekuatan? Malik yaumiddin. Malik, raja di raja. Yaumiddin, hari agama. Pada saat itu la tanfa'u syafa'atu, tak ada yang bisa menolong. Maka yang bisa menolong hanya kelembutan hati, memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Makanya judulnya ukhuwah. Ini supir, ini saudaraku. Ini tukang panen sawit, ini saudaraku. Ini tukang potong kotak karet, ini saudaraku.
Dia bangun pagi dari rumah, pergi ke kebun kena pajan, jadi gigit lintah, memotong batu, anaknya sakit, dia pulang gaji belum ada, istrinya menunggu susu untuk bayinya baru lahir. Maka bagaimana kalau itu aku alami? Inilah yang disebut dengan empati. Banyak orang sekarang sekedar simpati. Kasihan ya anaknya tak sekolah, kasihan ya dia minta lampu merah, kasihan ya bajunya sobek. Memangnya kasihan bisa menyenangkan orang lain? Maka suatu bulan kita menahan makan, tahan makan, tahan minum, tahan makan, tahan minum, tahan makan. Apa nahan makan? Supaya bisa berempati, merasakan perasaan orang lain. Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Nah itu buktinya. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka nasi tinggi membungkuk. Tapi jangan ini dipakai untuk menengok besok pagi. Lontong kawan tinggi ini kok Ustaz. Nampaknya baru menyentuh lambung. Kita kalau ngaji itu bukan untuk ukur orang, untuk ukur diri sendiri. Makanya besok siapa yang sarapan mingguin Suska, jangan tengok lontong saya. Tengok lontong masing-masing. Betapa banyak tinggi Islam hukum karena tak peduli kepada orang lain. Siapa yang setelah selesai Ramadan tak ada pedulinya kepada ukhuwah Islamiyah, tak ada pedulinya sedikit pun. Mau dia sukunya Jawa, mau dia sukunya Batak, dia semua adalah ukhuwah Islamiyah. Mungkin dia tak sepasih ente fasih bukan main, karena semua kau makan. Batu gilingan kau makan, pisau memotong rujak kau makan. Pisau itu besar sekarang tinggal kecil, habis semua dimakan. Makanya lidah orang kita ini fasih luar biasa. Ikan busuk dimakan, udang busuk dimakan, sambal kacang. Orang India dia mendengar zakir nih, mana fasih? Tak bisa dia bilang take everything do ya. Orang kita fasih luar biasa, sama macam lidah orang Arab. Kalau kita baca Quran, didengarkannya rekaman, misalkan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus tengoknya profesor. Kita yang luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang paling besar adalah apa nikmat yang saya terima paling besar? Nikmat yang kuterima paling besar ketika Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam rahim emakku seorang Melayu Muslimah. Bayangkan kalau dulu dikirimkan kita masuk ke dalam perut orang Jepang. Hari ini kita masih bawa samurai, masih ikut yang Yakuza kita. Bayangkan kalau kita masuk ke perut orang India yang non-Muslim, mungkin kita masih sebenarnya masih bersama dengan Sanjay Dul Sabukan, Wilaikan. Tapi hari ini kita bersama dengan jamaah Masjid Asy-Syakirin. Syakirin diambil 3 huruf. Syakara artinya syukur, lawan dari syakara 3 huruf juga. Kafar artinya kufur. Apa beda syukur dengan kufur? Syukur, tunjukkan nikmat Allah. Kau kasih aku sehat ya Allah, aku datang sholat berjamaah ke masjid. Kau kasih mataku sehat ya Allah, aku baca Al-Quran 1 juz. Kau kasih telingaku sehat ya Allah, aku dengarkan pengajian. Tetap ku dengar ya Allah, walaupun sudah 1 jam 44 detik. Bayangkan. Tapi ketika orang di luar sana tak mensyukuri, maka disebut dia dengan kufur. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pernah menurunkan nikmat. Nikmat telinga tak dipakai, nikmat mata tak dipakai, nikmat ukhuwah persaudaraan tak dipakai. Jadi ustaz gimana kalau orang mati menghadap Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi dia belum minta maaf kepada orang lain? Oh, habis. Begitu dicek pulsa, ketik pagar, ketik bintang 888 pagar 0. Kok bisa? Karena polong dicuri orang. Amal kita pun bisa habis diambil orang. Gara-gara apa? Zolim. Makanya saya paling takut menzalimi orang. Ustaz Somad tak pernah menzalimi, pernah, tapi saya minta maaf. Bapak Ibu yang mau berangkat haji, biasanya sekaligus halal bihalal melepas jamaah haji kalau acaranya dibuat di ujung. Siapa yang mau ke tanah suci belum membersihkan segala maaf, hutang piutang yang sudah jatuh tempo, maksudnya yang belum jatuh jangan dilunasi semua. Yang sudah jatuh tempo
begitu saya sampaikan di acara halal bihalal sekaligus melepas jamaah haji, tiba-tiba satu bapak-bapak mendekati saya, Ustaz Somad, saya mau berangkat haji ini tapi ceramah Ustaz tadi bukan main menyentuh saya. Rasanya saya tak sanggup nih Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang, saya masih ada sangkutan Pak Ustaz dengan tempat dulu saya selalu belum saya bayar sampai sekarang. Apa dia? Makan bakwan, makan 3 bayar 2. Padahal kata Nabi SAW dibacakannya ayat Quran, apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla, dia akan membawa kecurangannya yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa memikul kecurangannya pada hari kiamat. Yang dulu suka menebak-nebak takdir ya, bukan itu nanti kalau nampak yang pikul balak nanti ini kalau Ustaz ngajak saya bukan ngajak saya baca ayat Quran. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Mikul apa mikul? Mikul keramik dari pasar bawah. Itu sudah mencuri maling. Dia orang sholat, membuka toko hari Jumat, banyak jamaah dari pasar bawah tak peduli dengan barang dagangan, pergi aja dia. Dipikulnya, dipikul keramik gajah pula. Apa yang diberikan Allah SWT? Kalau pikul mobil masih gaya, kalau pikul hutan kayu masih baik gaya, tapi kalau sampai pikul bakwan, aduh, nanti ada di akhirat ketika kita tengok orang senyum-senyum nengok dia, yang dipikulnya masalah dakwah. Hitung berapa semuanya dibayar menurut harga standar tahun 80, tahun 90, 17 tahun yang lalu kerja di SMP, di SMA, bayarlah. Karena kalau tidak kau akan mencari dia di padang mahsyar. Sedang di padang panjang payah awak kesuap. Di padang mahsyar mengumpul semua umat Adam, Idris, Nuh, Salih, biasa-biasa Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, minta semua. Jadi Pak Ustaz kalau udah halal bihalal selesai? Tidak. Siapa bilang halal bihalal utang selesai? Yang namanya terkait dengan benda materi itu mesti dibayar. Tapi kalau kata dia udah lanjut, bacakan ayat. Fa in kana dhu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kau tuntut hutang itu dalam kesulitan, Fanaziratun ila maisarah, belilah dia waktu sampai dia mudah. Maisarah artinya sulit aku sekarang ekonomi, aku kasih engkau sampai mudah tanggal 1 Januari 2018. Deal 2018 datang bayar. Ada ayat itu kelanjutannya, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia tak sanggup bayar, kau sedekahkan, itu lebih baik. Bayar. Tak sanggup bayar, kasih waktu sampai maisarah, sampai dia mudah rezekinya lancar. Tapi yang paling bagus kau sedekahkan. Ini yang menghafal ayat ini, yang memberi pinjam. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang pinjam. Banyak orang salah hafal ayat. Begitu kita datang menaiknya, ngomong baik batin apa? Iya, tapi masalah utang gimana? Fa in kana dhu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Tapi kok nampaknya lapang sekarang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Hafal pula dia ya. Lu tahu sekali sama Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang mau minjam, maka yang kita hafal adalah Al-Baqarah 282, satu halaman khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Idza tadayantum, kalau kalian berdua menjalin transaksi bidainin utang-utang ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubu, tulis. Padahal yang bisa menulis waktu itu cuma 40 orang. Dipanggil yang pandai-pandai nulis dia orang khusus. Mereka tahu
bukan skenario, tiba-tiba terbuka halaman 238 Surat Bani Israel ayat 35. Apa bunyi ayatnya? Wa auful kaila, sempurnakanlah timbangan takaran. Idza kiltum, kalau kamu menakar, wazinu, timbang, bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang jujur. Allah memberikan ilham kita malam ini mengkaji tentang menimbang dan menakar dengan timbangan yang jujur. Kenapa ini yang terbuka? Karena sekarang banyak orang curang timbangan cabai. Kita tengok nampaknya sudah sekilo, sampai di rumah ditimbang 9,5 on. Ikan, tengok sudah lengkap ya, panas ya, sampai di rumah tengok 9,5 on. Satu-satunya timbangan yang jujur cuma satu, timbangan posnya. Timbangan minyak curang, timbangan beras bohong. Satu hari yang ditipu berapa orang? 10 orang. Setengah on. 500 gram, setengah kilo kau curang satu hari. Satu bulan kau sudah makan haram 15 kilo. Lalu hasil dari 15 kilo kau tabung. Kau pun pergi ke Makkah, pergi umrah. Mau kemana Pak? Mau pergi umrah. Sampai di Makkah, Masjidil Haram, semua orang berdoa begitu. Kau berdoa begitu. Kenapa? Karena hati kotor gara-gara makan kotor. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Ittaquz zulma, jangan kau zalimi orang. Fa inna zulma zuluman, karena kecurangan akan membuat kau gelap nanti di hari akhirat menghadap Allah dalam keadaan gelap. Kenapa gelap? Buta. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa aku bangkit dalam keadaan buta? Nauzubillah. Waqad kuntu basira, dulu aku di Pekanbaru bisa menengok jelas. Kenapa di akhirat buta? Apa kata Allah? Laqad atatka ayatina, ayat-ayatku sudah sampai kepadamu, fanasitaha, tapi kau tak peduli. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kau dibiarkan, dibutakan, ditinggalkan, dilupakan. Jadi kalau ada orang anti halal bihalal, ngapain pergi halal bihalal? Halal bihalal itu isinya ngaji, supaya jangan sombong, aku tak mau minta maaf. Terasa sudah penghuni surga hanya karena tarawih 8 rakaat. Itu pun ayatnya rakaat pertama al-hakumut takasur salatul wabah. Nabi aja yang rakaat salatnya rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, tapi tetap juga dia minta maaf naik ke atas mimbar. Cantik mimbar asy-syakirin. Apa kata Nabi SAW pas naik ke atas mimbar? Tunjuknya buta. Man kuntu jalantu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk, ini pundakku. Siapa yang pernah pundaknya kucambuk? Ada zahri di pundak Muhammad, silakan cambuk. Semua sahabat terdiam. Sahabat Nabi kalau menunduk itu sedih. Sahabat Abdul Somad kalau menunduk mengatur. Siapa yang pernah kucambuk? Kata Nabi, hai sahabat, siapa yang pernah kucambuk? Ini pundak kucambuk. Tak ada sahabat yang mau membalas. Man kuntu syatamtu lahu irwan, siapa yang pernah kucaci maki, kasar cakap menyinggung perasaan. Siapa? Siapa yang pernah kucaci maki? Diam semua. Nabi sudah di sholat. Selesai sholat tak puas Nabi naik di atas mimbar. Apa kata Nabi? Siapa yang duitnya pernah kupinjam? Ayo ngaku. Lalu kata sahabat, inna laka alayya salasata rakib. Kau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Pada Fadl bin Abbas. Abbas pakcik Nabi punya anak namanya Fadl bin Abbas. Idfa ya Fadl. Hai Fadl, tolong bayarkan. Nabi takut. Ini sekarang orang masalah utang malah bangga. Aku kemarin pinjam duit dia 300, terus dia lupa. Malah bangga. Padahal di akhirat nanti amalmu akan habis dan kau akan dituntut di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandungmu tak bisa menolong. Wa ummihi,
tak bisa menolong. Wa abi, ayahmu tak bisa menolong. Wa sahibati, binimu tak bisa menolong. Wa bani, anak-anakmu tak bisa menolong. Sedangkan saudara, ayah, emak, bini, saudara tak bisa menolong. Apalagi Hotman Paris Utabe sama Luhut Sokul, mana bisa dia menolong kita? Yang bisa menolong itu apa? Illalladzina amanu, iman wa amilus shalihat, amal soleh. Makanya setelah bulan Ramadan masuk Syawal, amal. Dan nanti yang mulai masuk kelas hari Senin, yang sudah mulai masuk kantor, sibuk dengan sidak sidu. Habis itu kemudian halal bihalal, maka tetap kerja. Jangan sampai kita memakan haram, jangan sampai dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi orang-orang yang datang minta maaf sama kita ini lebih berat. Minta maaf berat karena minta, tapi memberi juga berat karena kita sedang berada di atas. Ustaz Somad, maafkan saya Ustaz. Apa? Kemarin saya ngedek Ustaz di FB, sudah lama kok. Sebelum tidur malam aku sudah memaafkan semuanya. Ya Allah, semua mereka yang mengejek-ejek itu sudah memaafkan Allah. Tapi kalau kau mau hukum mereka, serahkan juga. Yang membuat gambar saya jelek-jelekkannya, Ustaz kan memang jelek, kata dia bilang. Maafkan dia ya Allah. Tapi dalam Islam diajarkan buang bersih. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu dia, katanya. Masuk dia ke dalam masjid, bekas air wudhunya basah sampai ke jenggot. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu dia, katanya. Lalu kemudian selesai sholat, sahabat mengikuti ke rumah. Boleh bertamu 3 hari 3 malam. Ikut makan sama dia, ikut minum sama dia, nengok dia tidur malam, ngobrol sama dia. Amalnya biasa aja, tak ada lebihnya. Sampai kemudian hari ketiga sahabat mau permisi, aku lihat amal kau tak ada beda macam kami. Tapi Nabi mengatakan kau penghuni surga. Apa amalmu? Kata dia, aku sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja. Tapi sebelum tidur malam, aku maafkan semua orang yang menganiaya suaminya. Doakan ya. Ustaz Somad kemarin ceramah aja itu. Saya coba. Yang menyindir-nyindir, yang mengejek-ejek sebelum tidur malam. Sholat apa kok Ustaz? Sholat witir. Sholat witir kan nanti malam. Witir sebelum tidur boleh. Sholat witir paling sedikit 1 rakaat, tapi eloknya 3 rakaat. Sholli sunnatal witri 3 rakaat. 3 rakaat 1 salat bagus. 2 rakaat tambah 1 rakaat bagus. Afdal menurut mazhab Syafi'i. 2 rakaat salat, 1 rakaat salat. Afdal. Kenapa? Takbirnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, salamnya 2 kali. Selesai itu ya Allah, semua orang yang menzalimi aku, menganiaya aku, serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Maafkan dia, berikan dia kesempatan bertaubat nasuha, jadikan keluarganya sakinah wa nawar, panjangkan umurnya, sehatkan dia, masuk ke dalam surga-Mu, jadikan dia dapat husnul khatimah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jadi jangan pernah mendoakan yang buruk. Ini sudah puasa 29 hari, sudah halal bihalal, doa yang buruk. Ya Allah, kalau bisa mati katanya. Kalau bisa matinya yang normal, kecelakaan atau tidak ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, kau destruk akan sakitnya begini enggak. Tidak bisa. Itu kalau disimpan di dalam menjadi penyakit jiwa. Badan sehat, otak sakit. Sakit, kepala otak sakit. Benar sakit, maka hidup di blok lapang, disimpan sakit, disuntikkan obat-obat kamu masuk. Kenapa? Karena pikiran tak terbuka. Makanya Allah mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fan. Ini ada orang mau sakratul maut berpesan ke anaknya, bukan dia pesankan supaya takut pada Allah, bukan dia pesankan supaya kau rajin salat ke masjid, bukan dia pesankan supaya anaknya jilbab panjang. Pesankan kepada kau, anak cucumu jangan nikah sama anak dia sampai 71 keturunan.
Kepala baju putih, hati bulu. Semua putih, mobil putih, HP putih, jilbab putih, baju putih, hati hitam. Lebih baik orang baju hitam hati putih daripada baju putih hati hitam. Ustaz Somad bajunya putih, hatinya putih juga. Oh, tak boleh lah saja. Jangan kau katakan dirimu suci ketika kau mengatakan aku yang paling suci. Ya, itulah orang yang paling banyak silap salah dan dosa. Maka minta maaf. Nanti kalau saya ceritakan Nabi Muhammad memberi maaf, Muhammad beri maaf. Nabi Muhammad SAW punya hamba. Nabi Muhammad SAW punya umat. Jauh. Sampailah lahir seorang umat Muhammad di bumi Minangkabau bernama Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Dia punya saingan politik, Yamin. Hamka, Partai Masyumi, Partai Islam, Yamin, nasionalis. Berdebat, bertengkar, berleher, hujan-hujan. Sampai akhirnya Yamin terbaring di rumah sakit di hari tuanya. Dan jenazahnya ingin dibawa balik ke Talawi, tapi orang Talawi menolak. Orang awam Islami religius tak mau menerima orang yang pernah menghujat. Lalu kemudian siapa yang dimintanya membawa? Nanti kalau aku mati, jenazahku tolong bawa ke Talawi, dan yang membawanya tolong bawakan oleh Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Meninggal dia, datang orang menjumpai Hamka, ya ini pesan orang nasionalis yang dulu bermusuhan dengan kau. Sudahkah engkau membawa jenazahnya? Buya Hamka membawa jenazahnya ke Talawi, dia yang mengantar. Orang sudah geram semua. Datang Buya Hamka menenangkan, terimalah, ini keluarga kita yang dulu hamba Allah, sekarang hamba Allah. Mungkin kita menghukum dia dengan suzon, tapi Allah sudah memaafkan dia. Maka mengapa kita menghukum dia? Mereka menerima. Kenapa? Karena rekomendasi Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Luar biasa. Makanya jangan heran kalau Hamka tak pernah di Azhar tapi dapat gelar doktor dari Azhar. Hamka tak pernah kuliah di Azhar. Al-Azhar manggil dia, dikasih doktor. Abdul Somad 4 tahun di Azhar, dikasih MC. 4 tahun di Azhar, dikasih MC. Lagi cemas. Ini Azhar lama saya berhenti, Azhar tidak adil. Maka Hamka tak pernah kuliah dikasih doktor. Yang 4 tahun ngantri naik bis-bisnya tinggi, gantung kaki. Dikasih cuma MC. Rupanya orang-orang yang hati lembut itu, maka Allah pun menurunkan rahmat. Itu yang dikatakan Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang berhati lembut sajalah yang mendapatkan kelembutan Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kau melembutkan hati kepada makhluk Allah, maka Allah dan malaikat pun berlembut kepada kau. Kalau mau malaikat maut lembut sama kita, maka bersikap lembutlah kepada orang beriman. Tapi bukan berarti tak marah. Saya tak mau setelah ngaji ini semuanya tak ada marah, lembut semuanya. Pak, anak bapak dilarikan orang. Iya. Tadi aku tengok istri bapak dibawa orang ke hotel. Sudah saya ikhlas. Oh itu bukan lembut, bohong. Jadi harus dipahami dengan benar. Kalau marah kenapa? Marah karena Allah. Kalau mengamuk kenapa? Mengamuk karena Allah. Tapi karena memaafkan apa? Maafkan pun juga karena Allah. Pak, aku yang dulu selalu membawa anak bapak, yang dulu pernah bapak marah-marah, aku yang membawa. Dan sekarang aku bertanggung jawab akan membina anak bapak. Berani kau menghadap saya? Iya Pak, saya sudah tobat nasuha. Apa modalmu? Kupinang dengan bismillah. Memang inilah yang berjalan selama ini. Melihat wajahmu yang sudah bertobat nasuha. Tapi kalau bisa kau carilah agak segera beberapa masalah. Baik yang dimuliakan Allah. Marah boleh, tentang kecuman jangan. Marah karena Allah ya. Tapi ketika sudah sampai masanya, antara king, antara queen, antara raja, antara kuda, antara benteng, ketika bermain catur selesai, maka semua akan masuk di kotak yang sama. Permainan catur selesai,
berkumandang azan, tadi serius bermain. Ini raja, ini kura, ini pendek, ini queen, ini pion. Tapi begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua masuk di kotak yang sama. Begitu juga dia hidup ini, gubernur, presiden, menteri. Begitu permainan selesai, dikumandangkan azan, kita akan masuk ke kotak yang sama. Pak Imam, Pak Bilal juga yang datang menengok, dipegangnya leher, dipegangnya. Jadi gimana Pak? Fokus. Game is off. Itu rumah besar siapa? Rumah Pak Bulan. Itu mobil siapa? Pak Bulan. Tapi begitu keranda diusung, maka tak satu pun kamar di rumah itu siap menerima kita. Padahal yang membangun rumah itu siapa? Kita. Yang mencari tanahnya siapa? Kita. Yang mencari tukangnya siapa? Kita. Yang mandor menengok rumah sampai lupa sholat, kita. Dan sampai masanya tak satu pun jengkal rumah itu siap menerima tubuh, karena Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Abdul Somad kalau mati cacing tak terlalu senang. Tengok sebetulnya. Sampai masanya apa yang akan menolong? Yasma'ul mayyita salasun, yang akan mengiringi mayat ada 3. Apa dia? Mal. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat mol. Harta. Mal artinya miring. Mal. Kenapa harta itu disebut mal? Karena hati miring ke harta. Ini Masjid Namirah, ini mal. Hati miring ke mana? Ke mal. Maka disebut dia mal SK. Hati miring ke sana. Mal akan mengiring mobil mewah, bunga-bunga sampai 1 kilometer. Siapa yang ngasih? Pokoknya sebelum mati dia sendiri itu. Jadi kalau aku mati buatkan bunganya akan saya kirim dari tengok orang siapa yang mati. Harta ikut. Yang kedua, anak, cucu, menantu, kawan sekantor, satu alumni, paguyuban, sahabat, kerabat, tetangga, ada itu orang ramai mengirim. Mereka pawai mengirim ramai. Yarji'us nani, yang 2 pulang ke rumah. Anak yang tadi menangis, Papa. Begitu sampai di rumah, diambilnya remote, mulai dia berhenti menengok Rafi'ah. Dia tak lagi ingat dengan kita. Istri mulai menengok berondong. Mulai duduk semuanya pembagian ahli waris. Ini kita pakai hukum fikih atau kita pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Pakai kain. Ibu tu minta kain. Kenapa dia minta kompilasi? Karena ada gonong gini. Apa arti gonong gini? Pencarian yang kita cari bersama sejak menikah mas menjadi gonong gini. Apa artinya Pak Ustaz? Oh gonong aku begitu. Ternyata pencarian selama menikah bapak dapat 1 miliar. Dan bisnis itu, bisnis ini, ruko itu, ruko ini, mobil itu, mobil ini, tanah itu, tanah ini. Akhirnya dapat lagi 1 maka 2 miliar. Istri dapat berapa? Dibagi 2 menurut kompilasi, bukan hukum fikih Islam. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Sudah 1 M. Dapat lagi dari 1 M berapa? 1/8 125 juta. Maka untuk ibu bulan 1 miliar 125 juta. Langsung pergi ke salon, minta belah jodoh apa? Pakai baju manohar, pakai jubah Mahabharata. Wah, habis 100 juta. Masih ada 1 M lagi. Ustaz posisinya kok Ustaz buat suami yang meninggal seolah-olah istri jahat. Oke, kalau kita balik. Yang tadi. Ya ulang balik ceritanya.
meninggallah seorang istri yang penuh dengan penderitaan. Setelah dia mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan, si suami pulang marah-marah karena berselingkuh. Ini suaminya jahat kan? Tiba-tiba meninggal istri itu, dan si suami dapat harta. Berapa dia dapat? 1 miliar. Dan almarhumah dapat 1. Maka dapat lagi si suami berapa? 1/4, 250 juta. Maka si suami dapat 1 miliar 250 juta. Menangis dia memang. Tak adil kan? Yang dibilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disingkat, bukan lama. Awal disahilin, macam menyeberang jalan. Ini tepi jalan, ikut tepi jalan. Oh, menyeberang jalan. Menyeberang jalan macam mana? Tengok kiri kanan khusus. Mana dorong nyeberang jalan pelan-pelan? Tabrak mobil. Pun di dunia keadaan kalau kau macam merantau ke Hong Kong cari kerja, dapat visa kerja 2 tahun selesai pulang. Begitu juga sampai masanya limit waktu habis. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah sana ceramah sini, ngajar sana ngajar sini, kerja sana kerja sini, itu sana usaha sini, masuk tanah mati dari dalam tanah, naik ke atas tanah sampai limit waktunya masuk tanah. Skenario ilahi. Si Anu meninggal kenapa? Kemarin mancing Pak Ustaz, contohnya ikan besar, rupanya buaya, tangkap memang. Si Anu mana? Kemarin Ramadan Pak Ustaz, terus ditelan ular sawah hidup-hidup, lodos-lodosnya ditelan ular. Si Anu kenapa? Bersin pagi, mati. Si Anu kenapa? Pas sujud sholat, Allahu Akbar, tak pagi-pagi. Si Anu kenapa? Minum kopi mati. Kok bisa minum kopi mati? Kopi bir nanti. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Jangan mentang-mentang muda, apa sih lama begini? Nah, betapa banyak orang muda mati tiba-tiba. Yang tua jangan pula putus asa. Yang tua yang sudah divonis dokter, katanya umur tak lama, jangan terlalu percaya sehingga rukun iman bertambah menjadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir, dokter, spesialis. Jangan tersinggung Pak dokter, saya masih ke rumah sakit, saya masih nanya ke dokter, tapi iman saya sudah berubah karena lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Sudah banyaklah saya menengok orang-orang tua yang divonis. Aku Pak Ustaz lah divonis di dokter Malaka, katanya umur aku 3 bulan. Katanya mesti dibola. Ini urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Kampus aku jalan tol Pak. 3 bulan katanya Pak Ustaz. Jadi Bapak udah berapa bulan? 11 tahun setengah. Nama gimana? Oleh sebab itu jangan terlaju. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita hidup untuk beramal. Akhirnya sampai juga saya ceramah 1 jam 31 menit. Berarti 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 330. Begitulah ceramah di Masjid Asy-Syakirin. Karena jamaah itu mendengar dengan baik, menangkap dengan hati, maka yang berceramah itu lepas saja dari hati masuk. Tapi yang dari mulut ke mulut juga sampai apa namanya MLF, multi level marketing. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya ucapkan minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali ke fitrah, wal faizin, termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal kita. Jangan lupa saling berdoa dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.